Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan sedikit kontribusi dengan men-sharing atau berbagi pemahaman dan penjelasan dari pandangan saya untuk tema yang terkait dengan isu yang dalam konteks kekinian sedang viral saat ini dan yang dihubung-hubungkan dengan akhir zaman, yaitu mengidentifikasi 666. Ini merupakan representasi dari simbol, lambang, atau tanda antikris. Dengan subjudul menyingkap tabir hoax bahwa pada produk-produk teknologi, microchip, barcode, internet, dan produk lainnya adalah antikris. Juga dalam konteks isu vaksinasi, ada opini yang menganggap bahwa vaksinasi adalah kepanjangan tangan antikris sehingga terjadi resistensi. Pandangan, paham, atau teori yang berkembang dewasa ini di kalangan umat Kristiani khususnya pada sebagian golongan karismatik adalah mengidentifikasi angka 666 atau 666 pada produk-produk teknologi tersebut. Nah, saudara, pengertian identifikasi itu sendiri adalah memberikan identitas kepada benda atau orang. Yang dalam konteks ini ialah identifikasi antikris pada produk-produk teknologi tersebut. Pandangan atau paham atau teori yang menganggap bahwa microchip, barcode, internet, dan produk teknologi lainnya adalah antikris sudah cukup lama, sudah menahun, atau sudah bertahun-tahun, bahkan sudah mendarah daging. Kemungkinan dari tahun 1980-an sudah turun-temurun dikhotbahkan melalui mimbar gereja atau diajarkan pada institusi pendidikan formal Kristiani atau juga diberitakan melalui seminar-seminar rohani yang bertema akhir zaman. Baik, pada bagian pertama saya akan menjelaskan pandangan saya tentang microchip. Nah, pandangan yang mengidentifikasi angka 666 sebagai simbol antikris pada produk-produk teknologi, khususnya microchip, diawali dan didasari dari informasi yang disampaikan oleh salah seorang pelayan yang sering memberitakan Injil atau penginjil di era tahun 1970-an sampai 1990-an. Penginjil tersebut bernama Carl W. Sanders. Baik melalui kesaksian-kesaksiannya maupun melalui pemberitaannya dalam bentuk khotbah-khotbah. Nah, seperti yang tersaji dari keberadaan sebuah video ya, dengan format VHS, ya. Ini video hasil rekaman dan editan dari klip-klip ya, atau potongan-potongan video. Mungkin diproduksi atau dibuat di tahun 1980-an, yang mana memang kualitas visual video tersebut kurang bagus atau tidak bagus, dan juga kualitas audionya kurang bagus, tidak jelas. Audio yang tidak jelas ini khususnya pada saat penjelasan 3 bagian microchip. Ya. Karena diterjemahkan ke bahasa Indonesia, suara penterjemah dan pembicara
tidak jelas atau tidak sinkron dan tidak sesuai. Sepertinya atau seakan-akan bagian dari klip atau tampilan bagan motherboard-nya ya, atau board-nya itu sengaja disisipkan dalam video tersebut dengan maksud mungkin untuk penggiringan kesan dan untuk lebih meyakinkan para penonton atau audiens yang mengikutinya bahwa seolah-olah bentuk arsitektur dari microchip tersebut adalah seperti itu. Nah, video ini juga yang menjadi referensi atau sumber utama, sumber awal ya, pandangan dari paham atau teori bahwa dalam microchip ada angka 666 atau antikris. Nah, Carl Sanders memperkenalkan dirinya sebagai seorang insinyur elektronik yang bekerja selama 32 tahun di salah satu perusahaan di Amerika Serikat. Dan yang menjadi salah satu tanggung jawab dalam pekerjaannya adalah merancang atau mendesain sebuah arsitektur microchip. Dalam beberapa kali kesempatan, Carl Sanders selain memberi penjelasan terkait dengan microchip ini, dia juga menyampaikan dan mengungkapkan bahwa banyak dari rekan-rekannya dan halayak yang bertanya apakah bilangan 666 yang adalah representasi dari simbol atau tanda atau lambang antikris tersebut ada dalam microchip. Nah, Carl Sanders melanjutkan mengutarakan bahwa dalam dia bekerja ya, atau dia mendesain arsitektur dari microchip tersebut, dia menggunakan komputer ya, yang kata-katanya, kalau dalam istilah komputer, Word, kata-katanya ada 18 bit. Kemudian metode yang dipakai untuk mendesain ya sama dengan metode yang biasa digunakan juga dalam menentukan bitnya. Desain arsitekturnya terbagi atas 3 bagian. 3 bagian dengan masing-masing bagian ukuran besar atau kapasitasnya itu 6 bit. 3 bagian dengan masing-masing 6 bit. Sehingga didapati keseluruhannya ada 3 angka 666. Ini adalah penjelasannya dari pertanyaan apakah bilangan 666 ada dalam microchip. Sehingga dari hasil tersebut disimpulkanlah bahwa diidentifikasi microchip itu antikris. Diidentifikasi microchip itu adalah antikris. Hanya dengan dasar atau alasan karena adanya angka 666, 666. Nah, saudara, baik. Kita akan menguji kebenaran apakah microchip itu antikris dengan asumsi yang dibangun bahwa ada 3 angka 6, ya, 3 angka 6 atau 666 sebagai tanda atau simbol atau lambang dari antikris. Ya. Ujinya dengan teori ilmiah yang sederhana saja. Ya. Saya akan mulai dengan memberikan sedikit penjelasan. Microchip itu sama dengan IC. Ya, IC itu singkatannya. Ya. Kepanjangannya adalah Integrated Circuit. Integrated Circuit
atau IC atau microchip ini adalah rangkaian digital dan analog. Rangkaian digital dan analog, cikal bakal dari mikroprosesor atau prosesor. Ya. Kalau sekarang lebih dikenal dengan istilah chipset. Nah, microchip atau biasa disebut IC, ya, atau tadi integrated circuit, itu adalah produk teknologi komputer generasi ketiga, cikal bakal dari mikroprosesor atau chipset, ya, karena mikroprosesor atau chipset itu adalah produk dari teknologi komputer generasi keempat dan generasi kelima. Nah, tadi dikatakan ada ukuran, ya, besar atau kapasitas dari microchip tersebut adalah 18 bit. Kemudian dibagi 3 bagian menjadi masing-masing 6 bit. Bit itu adalah singkatan dari binary digital. Singkatan binary digital itu adalah bit. Bit ini adalah satuan data terkecil. Representasinya dari nilai true atau false, 1 atau 0, on atau off. Kalau bicara 1 atau 0, on atau off, itu sebenarnya konsep atau prinsip dasar dan utama dari listrik, ya. On atau off, 1 atau 0. On untuk menghidupkan, off untuk mematikan. Prinsip dasar dan prinsip utama dari listrik. Listrik sendiri ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1840. Dan penemuan Michael Faraday ini, atau listrik ini, mentransisi era revolusi industri dari 1.0, ya, era revolusi industri 1.0 itu adalah era di mana industrinya menggunakan tenaga uap. Sementara pada revolusi industri 2.0, teknologinya sudah tidak menggunakan uap lagi, tetapi menggunakan listrik yang ditemukan oleh Michael Faraday. Karena itu dibilang revolusi industri 2.0 itu adalah cikal bakal teknologi modern. Karena sesudah revolusi industri 2.0, mulai dengan dilanjutkan dengan revolusi industri 3.0, sampai kepada revolusi industri 4.0 sekarang ini. Ya. Saya lanjutkan. Nah, saudara, dalam aturan atau protokol pengkodean dalam bit itu ada namanya perhitungan biner. Ya. Ada perhitungan biner. Perhitungan biner itu mengambil rumus 2 pangkat n. Ya. Perhitungan biner ini yang sudah kita pelajari waktu SMP dan SMA. 2 pangkat n. Jadi 2 pangkat 1 itu sama dengan 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64, kemudian 128, kemudian 254, kemudian 512, kemudian 1024, dan seterusnya. Itu aturan atau protokol pengkodean dalam bit. Tadi microchip yang dirancang, ya, arsitekturnya oleh Carl Sanders itu menggunakan ukuran bit. Mari kita uji, ya. Microchip dengan ukuran atau besar atau kapasitas 18 bit. 18 bit. Kalau kita lihat perhitungan biner 2 pangkat n, 18, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 32. Ukuran 18 bit itu ada di 2 pangkat berapa?
Kalau kita menguji dengan aturan pengkodean dalam bit ini, maka sebenarnya kita bisa dapati chip atau microchip dengan ukuran dengan besar atau dengan kapasitas 18 bit itu tidak ada. Tidak ada 18 bit. Kemudian yang kedua, microchip tersebut dibagi atas 3 bagian. Dibagi atas 3 bagian. Masing-masing 6 bit. Ada ukuran 6 bit di sini. Ya. Ada besar 6 bit, ada kapasitas 6 bit. Karena ada ukuran bit, maka kita uji lewat aturan atau protokol pengkodean dalam bit. 6 bit. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Nah, sekarang 6 itu masuk 2 pangkat berapa? Tidak ada. Maka sebenarnya microchip dengan ukuran atau besar atau kapasitas 18 bit itu tidak terbukti. Ya. Kemudian microchip dengan ukuran 18 bit tersebut dibagi 3 bagian, masing-masing 6 bit juga tidak terbukti. Saya melihat ini hanya satu pemaksaan ide, ya, satu pemaksaan ide. Saya meminjam istilah sekarang, ya, istilah kekinian sekarang, ada namanya ilmu cocokologi katanya. Mencocok-cocokkan supaya cocok dengan maunya yang mencocokkan tersebut. Microchip ukuran 18 bit dibagi 3 bagian, masing-masing 6 bit. Didapatilah 3 angka 6 di dalamnya. 6, 6, 6. Sehingga disimpulkan microchip tersebut teridentifikasi sebagai antikris karena ada 3 angka 6 atau 666. Baik, saya lanjutkan. Kita akan menguji kebenaran, ya, apakah microchip itu antikris. Asumsinya masih bahwa ada angka 666 atau 666 sebagai tanda, simbol atau lambang antikris. Sekarang kita akan menguji dari perspektif biblikal. Ya. Wahyu pasal 13 ayat 18 adalah ayat yang mengekspos, ya, ayat yang menampilkan, ya, menyajikan lambang, tanda atau simbol dari antikris tersebut. Dia berkata begini, Wahyu pasal 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Saya stop di situ dulu. Mari kita uji. Microchip itu adalah produk. Ya, microchip itu adalah produk. Khususnya produk teknologi komputer generasi ketiga. Microchip itu bukan pribadi, ya, bukan pribadi. Apalagi diidentifikasi microchip itu adalah pribadi antikris. Dia hanya produk, ya, produk teknologi komputer generasi ketiga, IC, ya, atau integrated circuit. Dia bukan pribadi, sementara Wahyu pasal 13 ayat 18 berkata, bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangan seorang manusia. Sekali lagi, microchip produk, bukan pribadi. Produk, bukan pribadi. Saya lanjutkan. Dan bilangannya ialah 666.
Nah, seperti yang sudah kita ketahui atau kita pelajari bahwa penulisan kitab Wahyu oleh Rasul Yohanes, ya, itu ada dua metode penulisannya. Ya. Ada dua metode penulisan kitab Wahyu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, oleh Rasul Yohanes. Ya. Metode yang pertama adalah metode angka, dan metode yang kedua adalah metode kata. Khusus dalam konteks di Wahyu 13 ayat 18, dan lebih spesifik lagi pada frase ya atau anak kalimat 666, kita akan lihat penulisannya ya, penulisannya dalam kedua metode tersebut. Yang pertama, metode penulisan angka. Metode penulisan angka, frase 666 ya, 666 ditulis dalam angka Ki, Si, dan Sigma atau Sigma. Ki, Si, Sigma ya, atau Sigma. Dalam perkembangan sekarang lebih kepada Sigma namanya. Nah, kita lihat. Si ini nilainya adalah 600. Ki nilainya 600. Si nilainya 60. Dan Sigma atau Sigma nilainya 6. Sehingga keseluruhannya berjumlah 666. Jumlah keseluruhannya bukan 666, tetapi 666. Kalau memang yang dimaksud oleh Rasul Yohanes hanya 3 angka 6, maka Rasul Yohanes pasti akan menulis hanya sigma atau sigma. Kalau itu yang dimaksud, hanya 3 angka 6. Tetapi ternyata Rasul Yohanes menulis utuh Ki, Si, Sigma. 600 Ki, 60 Si, 6 Sigma. Jadi 666. Begitu juga dalam metode penulisan menggunakan kata. Metode penulisan menggunakan kata oleh Rasul Yohanes, ya, dia menulis begini. Hexakoseioi, hexaikonta, hex. Hexakoseioi bernilai 600, hexaikonta bernilai 60, hex bernilai 6. Totalnya dijumlahkan 666. Sekali lagi, kalau memang yang dimaksud oleh Rasul Yohanes hanya angka 6 atau 666, maka yang dia tuliskan adalah hex. Tetapi ternyata yang dituliskan oleh Rasul Yohanes untuk metode kata ini utuh dia tuliskan. Hexakoseioi nilainya 600, hexaikonta nilainya 60, hex nilainya 6. Jumlah totalnya adalah 666. Jadi, maksud penulisan Rasul Yohanes, ya, maksud penulisannya memang bukan 666 atau 3 angka 6, tetapi jumlah bilangan 666. Bukan 666 atau 3 angka 6, tetapi jumlah bilangan 666. Demikian, saudara. Nah, sebagai konklusinya, ya, tinjauan dari perspektif atau sudut pandang teknologi dan juga teologi, ya, pandangan baik itu paham atau teori yang menganggap bahwa di microchip
eksis atau terkandung 666 yang adalah antikris atau representasi dari lambang simbol tanda antikris tidak punya dasar ilmiah. Sudah kita uji tadi lewat teori ilmiah sederhana dan tidak punya dasar biblikal. Kita sudah uji tadi dalam perspektif di Wahyu 13 ayat 18. Microchip itu bukan pribadi antikris. Microchip itu hanya produk teknologi yang tidak ada lambang tanda simbol antikris 66 di dalamnya. Saya ulangi, microchip itu bukan pribadi antikris, hanya produk teknologi yang, sekali lagi, tidak ada lambang atau tanda atau simbol antikris 666 di dalamnya. Diidentifikasinya antikris, ya, atau pemberian identitas, ya, pemberian identitas pada sesuatu baik produk maupun pribadi sebagai antikris, ya. Konteksnya ini adalah bicara soal antikris, hanya dengan dasar atau dengan asumsi eksisnya atau terkandungnya 3 angka 6 atau 666 di dalamnya. Bukan didasarkan pada jumlah bilangannya 666. Sederhananya begini, kalau memang microchip tersebut kapasitasnya atau besarnya atau ukurannya 666 bit, mungkin masih bisa saya percayai. Tetapi ternyata microchip tersebut ukurannya atau besarnya atau kapasitasnya hanya 18 bit, kemudian dibagi 3 bagian dari arsitektur microchip tersebut, didapatlah 6 bit. Tetapi karena ada 3 bagian, maka ada 3 angka 6 di dalam microchip tersebut. Sehingga diidentifikasilah microchip tersebut adalah antikris. Hanya dengan dasar atau asumsi terdapatnya atau terkandungnya atau eksisnya 3 angka 6 atau 666 di dalamnya. Bukan, sekali lagi, bukan didasarkan pada jumlah bilangannya, ya, 666. Demikian, saudara.